terima kasih. Selamat sore. Ini sudah dari siang tadi luar biasa dari Gus Ivan, dari dari apa? eh, Pejabat BUMDes tadi juga luar biasa dari Caitong dan Mas Pamundi juga wah semangatnya luar biasa. Eh, saya di sini hadir tidak untuk membaca berita atau mungkin berbagi liputan seperti itu, tapi ini lebih kepada berbagi pemikiran tentang posisi strategisnya media desa itu seperti apa sih. Di tengah semangatnya, di tengah berbagai macam polemik, di tengah berbagai macam tantangan daripada membangun desa, di mana supaya desa ini bisa lebih posisinya lebih jauh diakui. Nah, itu yang apa namanya? Apa sih di media desa ini yang apa, sudah mulai muncul. Nah, ini sudah mulai muncul. Jadi eh, biasanya kalau yang namanya liputan tentang desa, berita tentang desa, ya pokoknya ada berita. Kemarin mungkin yang baru saja muncul dan sempat ramai sekali ini kan yang berhubungan sama salah satunya adalah videografer ini ya, Kesnya Sitepu yang dari Medan itu yang kemarin di Karo ya, yang itu kasus 2024 yang kemudian apa sektor kreatif untuk memproduksi profil desa di 20 desa itu ternyata kata inspektoratnya itu kebanyakan itu. Kalau satu desa 30 juta kebanyakan nah, seperti itu. Nah, saya sebenarnya pengen mengangkat hal tersebut tapi tidak dalam konteks kasusnya krisis tepunya enggak. Tapi dari sudut pandang warga desanya sendiri seperti apa sih? Itu yang sama sekali hampir tidak tercover dan jujur saya sendiri karena tidak berada langsung dekat dengan grassroots ya akar rumput berada saya tidak dapat menangkap sama sekali pendapat mereka seperti apa sih. Justru pendapatnya Pak Hinca Panjaitan, pendapatnya dari eh, apa namanya wakil rakyat dan sebagainya yang ya saya pikir buat apa mereka. Nah, makanya saya bilang ini, media desa ini bukan sekedar liputan. Kalau yang disampaikan mereka itu media-media arus utama, oh itu sama sekali tidak menempatkan desa menjadi suatu hal yang utama. Nah, daripada kita ngoyo, ya kita itu terlalu apa namanya, terlalu bekerja ekstra keras untuk, "Wih, gimana caranya supaya saya bisa viral?" Lebih baik adalah apa? Kita konsisten. Saya punya punya satu tulisan yang sebenarnya saya pernah menuliskan tentang salah tulisan yang beberapa minggu terakhir kemarin sempat saya naikkan kembali adalah tentang ikan mujair. Wah, ngapain nih ceritain tentang ikan mujair segala? Ikan mujair itu suatu hal yang simpel, tapi itu sebenarnya adalah satu tulisan saya dari tahun 2007. Saya pernah tuliskan tentang mujair itu. Nah, kemudian tulisannya memang berkembang, akhirnya ada yang menulis dan sebagainya, sebagainya. Dan kemudian eh, sampai ada yang dari Singapura segala itu ada yang baca. Saya tulisannya waktu itu saya ada di Facebook waktu itu. Saya lihat kemudian apa yang kita tulis mungkin 10-20 tahun yang lalu itu ternyata kita adalah menyumbangkan pemikiran dan itu menjadi amunisi bagi gerakan apa literasi saat ini. Bagaimana memandang desa, bagaimana kalau dalam Mujahid tadi adalah bagaimana memandang peran orang desa itu terhadap yang namanya budidaya perikanan. Ternyata itu vital loh ternyata. Ternyata orang desa pada tahun 1939 itu punya cara, punya semangat yang jauh lebih besar daripada pemerintah saat itu. Bagaimana cara, punya cara tersendiri untuk bagaimana caranya adalah apa namanya meningkatkan kualitas protein masyarakat desa pada saat itu.
Itu siapa yang angkat? Kalau media-media besar ya ngapain dia angkat cerita masalah Mbah Mujair, ya sudah dia yang menemukan ikan mujair di Pantai Serang, ya udah selesai. Tapi kalau kita bicara media desa, kita mau angkat orang desa itu punya peran loh. Orang desa itu punya sejarah loh, yang jelas beda sama sejarah kota. Kalau kita punya banyak catatan, sekarang ini kan dunia digital, catatan desa di dunia digital itu banyak. Artinya apa? Kita punya coupling tersendiri, desa itu punya tempat tersendiri. Bahkan mungkin bisa punya toko tersendiri dalam dunia digital seperti itu. Semakin beragam toko kita, artinya apa? Kita dianggap ada di sana. Otomatis kalau namanya tokonya ada dimanapun itu ya, eh ada satu toko mungkin yang jarang sekali di ini kan toko kimia atau toko kebetulan banyak ya, toko kimia atau mungkin mungkin lebih gampang lagi adalah toko tas misalkan, cuma ada satu-satunya misalkan di satu kota, orang dari mana-mana yang akan datang. Di Rachel juga seperti itu. Desa kita punya potensi yang tidak dimiliki oleh desa lain. Nah, saatnya desa kita itu adalah memantapkan posisi di era digital sehingga supaya bisa dikenal. Tuh. Jadi kalau desa ini tidak ada di merah digital, tidak ada publikasinya, tidak ada medianya, yang terjadi adalah apa? Ya, apapun ini apa eh, akan jadi sebuah dokumen yang paling-paling seperti yang ada di gambar saya ini adalah ya cuma ada tersimpan di meja atau mungkin tersimpan di lemari sampai berdebu dan sebagainya. Padahal itu adalah sebuah harta karun kalau buat sebuah desa sebenarnya. Dan itu adalah informasi yang akan bermanfaat nanti bagi generasi yang mendatang. Saya pernah menulis dalam opini di Desa Merdeka bahwasanya faktur pembangunan jembatan tahun 2020 misalkan. Tahun 2020 ya nggak akan ada nilainya ya seperti bangunan biasa saja. Oh, berarti udah dibelanjakan Bu. Seperti itu saja kan. Tetapi ketika informasi tersebut itu dibaca di tahun sekarang ini, ya di 2002 apa namanya tahun kita seperti ini akan menjadi berbeda karena kita akan bisa melihat, oh kualitas bangunannya seperti itu ya, semennya ternyata butuhnya seperti itu waktu itu, dan kondisinya saat ini seperti apa, kita bisa analisa. Itu sudah menjadi satu informasi tersendiri, teman. Dan itu akan bisa menjadi satu masukan tersendiri buat mungkin kalau pembangunan fisik berikutnya di desa tersebut harus seperti apa. Oh, pengalaman tahun 2024, 2025 kemarin, kalau untuk bangun seperti ini semennya cuma 25 sak misalkan itu kurang, perlu. Nah, itu based on experience seperti itu. Dan kita tahunya dari mana? Satunya dari media. Bayangkan kalau informasi itu cuma tersimpan begitu saja di laci, ya kan, ditumpuk begitu aja. Ini kalau namanya di kantor desa yang klasik saat ini kita sama-sama tahu sama. Ya, semuanya isinya yang namanya buku dokumen dan sebagainya itu banyak sekali di kantor desa. Padahal itu adalah harta informasi dan itu bisa menjadi satu jati diri desa yang bisa kita publikasikan. Ada sejarah desa yang sebenarnya sangat kaya sekali. Masyarakat desa ini yang sepuh juga udah banyak. Mereka itu kalau kita tanggap ceritanya itu luar biasa, banyak sekali ceritanya. Mereka punya sejarah, mereka punya kisah, mereka punya ceritanya, mereka punya kearifan lokal. Bagaimana mengatasi sebuah masalah pada masanya beliau. Kalau mereka punya sejarah, punya cerita, itu buat kita adalah sebenarnya kekayaan tersendiri. Desa kita biasanya tidak akan mendapatkan tempat yang luas ya kalau seandainya itu ada di apa untuk di media-media mainstream. Paling 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 banter ya. Itu kalau ada di misalkan media jurnalis warga Kompasiana mungkin seperti itu ya. Ya kan? Nah, tapi itu juga kembali lagi.
Yang nulis siapa nanti? Dari situlah kita perlu untuk melibatkan anak-anak muda desa kita. Agar mereka juga bisa ya turut serta dalam merangkai ini sejarah desanya seperti apa. Sejarah desa tidak akan bisa kita kita rangkai kalau cuma dari satu dua langkah atau mungkin dari satu atau dua cerita atau mungkin bahas 10 20 enggak bisa. Tapi rangkaian cerita, kalau kita kontinunya ada setelah 1 tahun, setelah 2 tahun, setelah 3 tahun, seperti itu, kita akan bisa itu merangkai sebuah cerita. Oh, desa ini ternyata seperti inilah. Dan itu adalah sebuah keniscayaan ketika kita bicara semangatnya tadi Mas Panudi, Mas samatnya Cak Itong, kemudian tentang BUMDes dan sebagainya. Ide-ide itu kalau tidak kita abadikan atau kita dokumentasikan dalam media desa, ya sudah. Ide tentang BUMDes tadi, kalau supaya jangan sampai bersinggungan sama Kopdes misalnya, terusnya itu balance seperti itu. Ya itu kalau di media nasional ya nggak menarik seperti ini. Nuwun sewu. Tapi kalau di media desa, loh itu suara dari desa kok. Ya kita angkat. Ya mungkin kalau orang media mainstream bilangnya adalah alah, media desa nggak punya bahan. Ada satu yang mungkin dilupakan. Bahwasanya kalau kita bicara media desa itu memang segmennya ya beda. Kedekatan, kedekatan dengan objek berita, subjek berita ini yang tidak dimiliki oleh media-media mainstream. Ya, jadi problem media desa saat ini biasanya karena tidak ada yang ngurus. Kemudian ya yang paling ini lagi lah bingung apa sih mau diberitakan, Pak? Desa saya ya cuma gitu-gitu aja. Desa saya itu ya Pak yang anak-anak mudanya ya kayak gitu-gitu aja. Kalau daerah saya tuh banyak misalkan main layang-layang, bikin layang-layangnya udah yang segede 2 meteran seperti itu. Ya, pasti kegiatan nggak mungkin dianggap dianggap suatu hal yang tidak luar biasa. Nah, cara pandang itu yang perlu kita ubah. Kita harus melakukan transformasi di sinilah kami di Mojo Desa ini apa namanya menawarkan gitu, seperti itu. Ya, bagaimana supaya kita punya perspektif yang berbeda terhadap desa kita. Bagaimana kita bisa bangga dengan desa kita sendiri dan kemudian kita angkat menjadi informasi yang punya nilai jual sehingga menjadi sebuah branding desa. Nah, itu kekayaan rumput, macam-macam rumput yang ada di desa misalkan, kekayaan serangga yang ada di desa. Buat orang desa yang ngapain mas ngurusin serangga kayak gitu, buahnya itu di belakang rumah. Mungkin itu hal yang sederhana, tapi itu adalah sebuah kekayaan. Satu sisi buat kita, ya, yang mungkin tinggal di desa itu suatu hal yang apa sih? Tapi dalam ranah digital, informasi yang seperti itu, informasi yang unik, nggak semua kita kalau ngomong bedain kota sama desa, nggak semua kota itu punya keanekaragaman serangga yang sebanyak itu. Di desa banyak sekali. Nah itu bagaimana kita menempatkan media desa ini sebagai suatu hal bukan sebagai pesaing daripada media-media mainstream atau media kota, bukan. Justru media desa ini berada pada level yang berbeda dengan media kota. Kalau media di kota, media mainstream itu mungkin banyak beritanya ya oh, besar-besar semuanya, tapi akan banyak dilupakan nantinya, akan banyak berlalu. Mereka biasa suka hard news, mereka suka yang eh, apa berita-berita yang impactnya besar seperti itu. Tapi nggak dalam. Nah, media desa itu di situ kedalaman informasinya. Kalau bicara media, misalkan rembuk desa atau misalkan informasi apa namanya terkait musyawarah desa misalkan, bagi media mainstream, kalau ada musyawarah desa yang diangkat apa? Ada konflik nggak di sana?
Ada yang ramai nggak? Ada yang mau pukul-pukulan nggak? Nah itu yang diangkat. Tapi buat media desa yang diangkat adalah apa? Bahwasanya proses untuk menyamakan pendapat itu, loh, beda kan? Ada kedalaman yang ditawarkan, ada konteksnya. Nggak cuma sekedar gontok-gontokan atau beda pendapat, adu mulut di musyawarah desa, enggak. Tapi boy sebelum itu tuh ada yang melakukan. Kenapa mereka berbeda pendapat? Disitulah cerita-cerita seperti itu kalau kita bisa angkat. Menjadikan media desa itu punya tempat yang tersendiri. Cerita tentang desa dari musyawarah desa saja ya, ada konteksnya seperti itu. Sudah jelas beda dengan media-media mainstream. Kompas nggak akan mungkin angkat seperti itu. Kompas misalkan berapa tahun yang lalu sempat angkat misalkan pelantikan pejabat deh apa pelantikan perangkat desa di sebuah desa yang baru tuh harus gundul misalnya seperti itu. Pernah itu satu berita seperti itu. Itu di sebuah desa di NTT. Wah itu rame itu sampai di ini. Tapi konteksnya kan kita nggak tahu. Konteksnya dia nggak angkat sedemikian rupa. Bahwasanya itu adalah bagian untuk menyemangati, bahwasanya juga itu adalah desa yang dulunya apatis, nggak yakin itu akan jadi desa tersendiri. Warganya itu merasa nggak punya yang namanya apa potensi. Hal-hal seperti itu yang bisa diangkat di media desa. Kita angkat kelebihan itu. Jadi dengan hal seperti itu tadi, kita harus bangga dengan informasi tentang desa kita. Sehingga itu membuat cerita-cerita tentang desa itu punya tempatnya sendiri. Jangan tunggu cerita desa kita, informasi tentang desa kita itu ya diangkat oleh media mainstream. Era digital sekarang berbeda. Yang namanya saat ini kalau orang cari sesuatu masih pakai Google ya, sebagian walaupun sudah ada yang cari yang namanya TikTok dan sebagainya, tapi Google masih menjadi salah satu mesin pencari. Algoritmanya Google sekarang sudah berubah. Butuh sesuatu mereka itu informasi yang detail. Saatnya nih informasi detail itu nggak banyak dimiliki oleh media-media mainstream. Yang punya informasi detail yang dalam itu siapa? Media desa. Tinggal kita mau nanti manggil peran. Setelah kita ini selesai rembuk desa ini, saya apa namanya menyampaikan informasi seperti ini, wah, jual omongan seperti ini. Apakah nanti akan dijalankan atau akan jadi pemantik idenya teman-teman untuk membuat media desanya di desa masing-masing? Saya kembali lagi pada teman-teman. Rembuk desa ini yang sifatnya online itu ada dampaknya atau tidak, semangat berapi-apinya dari Kak Itong mungkin ya, atau mungkin perspektifnya Gus Ivan nanti akan ada dampaknya buat pemikiran kita membangun desa seperti apa. Saya kembali lagi kepada teman-teman. Rembuk desa ini adalah bagian daripada kita menyampaikan pendapat. Saya memberikan sebuah penawaran bahwasanya ayo lo bangkit dengan media desa masing-masing. Kalau ada yang media gampang banget. Nah, yang penting semangatnya dulu oke. Habis itu bagaimana cara mengolah dan sebagainya kita bicarakan nanti di belakang. Yang penting bagaimana cara kita menghidupkan media desanya itu seperti apa. Nah, itu yang paling penting agar semangat membangun dari desanya itu punya tempatnya tersendiri. Jadi ini mungkin akhir uh, apa ya gagasan saya, mungkin naran saya bahwasanya desa harus punya tempatnya sendiri. Desa di media itu jangan berhenti menjadi objek untuk melemparkan berita, tapi harus saat ini ya menjadi subjek yang mampu untuk melontarkan informasinya sendiri. Beritanya sendiri harus bangga untuk diangkat. Itu menjadi suatu hal yang kalau kita bisa mengangkat informasi kita sendiri, ya informasi desa itu kita bisa kembangkan, bisa kita tawarkan kepada publik. Artinya apa? Kita sudah berdaulat dalam menyampaikan diri kita sendiri. Kita nggak nunggu orang luar, wartawan luar, penulis luar itu menulis tentang kita. Enggak. Tapi adalah kita dengan bangga, dengan tepuk dada kita.
iki loh desa saya dengan segala keunikannya, dengan segala kelebihannya, dan saya bangga dengan desa saya dan cerita-cerita saya. Kamu mau tahu desa saya? Ayo ngobrol. Nah, itu teman-teman. Kebanggaan itu adalah sangat penting dan media desa menjadi salah satu uh, stepping untuk menuju ke sana. Teman-teman, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk apa menyampaikan gagasan di Rembuk Desa Nasional kali ini. Terima kasih dan